Bab 4048 Murka Klan Iblis. Apa? Seru Yang Mulia Langit Macan Tutul Seribu dengan terkejut. Apa sebenarnya yang terjadi di perbendaharaan ilahi seribu manifestasi kali ini? Dia langsung menyadari bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi di perbendaharaan ilahi seribu manifestasi. Cepat bicara, katanya. Ekspresinya dipenuhi kengerian. Segera, Yang Mulia Bumi Iblis Bayangan dan Yang Mulia Bumi Serigala Surgawi secara singkat menceritakan apa yang telah terjadi di perbendaharaan ilahi seribu manifestasi. Semakin Yang Mulia Langit Macan Tutul Seribu mendengarkan, semakin serius ekspresinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa peristiwa mengerikan seperti itu akan terjadi di perbendaharaan ilahi seribu manifestasi kali ini. Cepat, cepat beritahu para petinggi klan. Teriak Yang Mulia Langit Macan Tutul Seribu segera. Ekspresinya dipenuhi kengerian. Dia langsung mengerti bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Yang Mulia Bumi Jiwa Jurang dan yang lainnya sebenarnya telah binasa di perbendaharaan ilahi seribu manifestasi. Klan Iblis tidak akan pernah membiarkan ini tanpa hukuman. Dan gempa bumi besar pasti akan terjadi di medan perang berbagai ras. Meskipun Yang Mulia Seribu Macan Tutul adalah yang mulia dari klan Iblis, dia tidak berani menangani peristiwa besar seperti itu dan harus melaporkannya kepada atasan. Pangeran Gagak Emas, Raja Iblis Kecil, dan yang lainnya juga mulai menghubungi atasan dan mengirimkan pesan. Di medan perang berbagai ras, situasi berubah dengan cepat. Anggota berpangkat tinggi dari setiap ras tentu memiliki metode komunikasi. Jika terjadi insiden besar, ras dapat saling menghubungi. Dan anggota berpangkat tinggi dari ras iblis juga dapat mengirimkan tokoh-tokoh kuat. Segera, berbagai pesan dikirimkan. Bas, sebuah susunan komunikasi di tangan Yang Mulia Seribu Macan Tutul tiba-tiba menyala. Ini, ekspresi Yang Mulia Seribu Macan Tutul tampak serius. Semuanya, diam. Ini adalah pesan dari Istana Dewa Iblis dari ras Iblis. Istana Dewa Iblis adalah kekuatan terkuat dari ras Iblis. Dewan tertinggi dari ras Iblis yang terdiri dari anggota berpangkat tertinggi dari semua ras. Pesan Istana Dewa Iblis ke masa depan pasti berarti bahwa anggota berpangkat tertinggi dari ras Iblis telah memberikan instruksi. Napas semua orang tertahan di tenggorokan. Dan Yang Mulia Seribu Macan Tutul juga menahan napas. Tidak berani bernapas terlalu keras. Dan mulai mengaktifkan susunan komunikasi. Yang Mulia Seribu Macan Tutul mengangguk berulang kali. Berkata, ya. Dan setelah beberapa saat, dengan cepat menyimpan susunan komunikasi. Kalian semua, segera pergi dan kembali ke perkemahan ras iblis. Para petinggi ras iblis telah memerintahkan kalian untuk memantau medan perang semua ras dan tindakan ras iblis. Para petinggi ras iblis akan segera berdiskusi dengan para petinggi ras manusia untuk memutuskan masalah harta karun ilahi seribu manifestasi. Dan masalah klan naga sejati juga akan segera dibahas. Yang Mulia Seribu Macan Tutul berbicara dengan suara dalam. Ekspresinya serius. Merasakan ekspresi serius Yang Mulia Seribu Macan Tutul, semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Peristiwa di sekitar harta karun ilahi seribu manifestasi terlalu penting. Semua ras harus siaga tinggi. Meskipun kerugian ras iblis tidak signifikan, mereka masih merupakan bagian dari aliansi manusia dan tentu saja memiliki rencana mereka sendiri. Sekarang, kalian semua segera kembali ke perkemahan. Tanpa perintah dari atasan, tidak ada yang boleh bertindak gegabah. Kata Yang Mulia Surgawi Seribu Macan Tutul dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana dengan Anda, tuanku? Tanya Putra Mahkota Gagak Emas dengan tergesa-gesa. Para atasan telah memberi perintah bahwa setelah saya mengantar Anda kembali ke perkemahan utama, saya harus segera menyelidiki keberadaan anggota klan naga sejati itu dan menemukannya. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan jejaknya sebelum klan iblis dan ras lain, dan menahannya di tangan kita sendiri. Pangeran Jinwu terkejut. Tuan Qianbao Tianzun, apakah klan iblisku benar-benar akan menyerangnya? Orang ini tidak melakukan apapun untuk membunuh klan iblisku di perbendaharaan ilahi seribu manifestasi. Kata Pangeran Jinwu dengan tergesa-gesa. Karena dia mengenal anggota klan naga sejati dan Raja Kucing, Pangeran Jinwu tentu saja harus membela mereka. Qianbao Tianzun berkata dengan suara berat. Masalah ini bukan sesuatu yang bisa saya putuskan. Tetapi para petinggi bermaksud agar orang ini tidak jatuh ke tangan klan iblis atau ras lain. Para petinggi telah mengirimkan Tianzun lain untuk mencari lokasi orang ini. Qianbao Tianzun menyipitkan matanya. Aturan dari perbendaharaan ilahi seribu manifestasi adalah Anda keluar dari tempat yang sama dengan tempat Anda masuk. Jika anggota klan naga sejati itu benar-benar meninggalkan perbendaharaan ilahi seribu manifestasi dalam keadaan hidup, dia pasti berada di tempat dia masuk. Dan tidak peduli dari pintu masuk mana dia masuk, seseorang pasti telah melihat jejaknya.
Selama kita menemukan pintu masuk yang dia masuki, kita dapat menemukan lokasi orang ini dan menyegelnya. Aku akan mengantarmu kembali dulu. Qian Bao Tianzun segera memimpin Yingmei Dizun dan yang lainnya pergi. Setelah mengantar Pangeran Gagak Emas dan yang lainnya kembali, dia juga ingin bergabung dalam pencarian anggota klan naga sejati sesegera mungkin. Mengingat status klan iblis di medan perang 10.000 ras, menemukan titik masuk anggota klan naga sejati hanyalah masalah waktu. Raja Iblis Kecil. Masalah ini harus dilaporkan kepada leluhur. Pangeran Jinwu dan Raja Iblis Kecil saling bertukar pandang. Ekspresi mereka serius. Jika Qin Chen hanyalah naga sejati, mereka tidak akan peduli. Tetapi karena naga sejati itu mengenal Kaisar Kucing, masalah ini harus dilaporkan kepada leluhur. Setidaknya, dengan status kedua leluhur klan mereka, mereka dapat memengaruhi keputusan klan iblis. Sementara klan iblis dengan cepat melakukan persiapan di lokasi klan iblis. Boom! Gelombang niat membunuh meletus. Seketika mengubah alam klan iblis ini menjadi lautan niat membunuh. Sialan! Klan naga sejati berani melukai anggota klan iblis kita. Mereka pantas mati. Bunuh! Kita harus menemukan naga sejati itu. Kita tidak bisa membiarkan dia meninggalkan medan perang 10.000 ras hidup-hidup. Temukan dia dan robek-robek dia. Di pintu masuk klan iblis, banyak ahli klan iblis meraung. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan amarah. Niat membunuh mereka terasa nyata. Di hadapan para ahli klan iblis ini, banyak yang mulia klan iblis yang berpartisipasi dalam ujian harta karun ilahi 1000 manifestasi dipenuhi dengan rasa takut dan gentar. Niat membunuh yang begitu kuat membuat semua orang pucat, tidak tahan. Tu Moyu dan Ling Yuan, di antara para iblis ini, tetap tenang dan diam. Mengingat status mereka, mereka tentu saja tidak takut akan hukuman. Namun, ketika mereka melihat wanita di depan kelompok itu, memancarkan aura gelap yang menakutkan, secercah rasa takut muncul di mata mereka. Apakah ini orang yang diminta oleh Tuan untuk mereka awasi? Sebelum mereka pergi, Qin Chen telah memberitahu mereka untuk mengawasi Sangguan Waner jika mereka memiliki kesempatan, dan untuk mencari tahu status, identitas, dan lokasinya di dalam ras iblis. Semuanya, kalian harus segera kembali ke perkemahan iblis kita. Sisanya, segera bergerak dan cari anggota klan naga sejati. Dia pasti masih hidup. Kata seorang makhluk surgawi iblis dengan dingin. Boom! Langit dan bumi bergetar. Dan kata-kata itu menjadi hukum. Berisik, Sangguan Waner, yang ditekan oleh kekuatan surgawi yang mengerikan ini, tetap tenang dan dengan dingin mengucapkan sepatah kata. Kekuatan gelap yang bergejolak di dalam dirinya sebenarnya melawan aura penindas dari makhluk surgawi iblis itu. Banyak ahli iblis menatap mereka. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Melihat ini, wajah Raja Iblis langsung menunjukkan ketidakpuasan. Dia adalah Raja Iblis, salah satu Raja Iblis di medan perang 10.000 ras, dan orang ini berani menentang otoritasnya di depan umum. Di dekatnya, seorang Raja Iblis Api melihat ini, matanya berkilat, dan dia segera melangkah maju. Tatapannya dingin saat dia berkata, "Kau juga anggota ras iblisku." Dengan kekuatan seperti itu, di mana kau saat Raja Jiwa Jurang dibantai oleh klan naga sejati? Dia berbicara dengan dingin dan tegas. Bab 4049 Ratapan Malam Gelap. Apakah aku perlu menjelaskan diriku padamu? Sangguan Waner melirik dingin ke arah pihak lain, berbalik, dan hendak pergi. Kau sedang mencari kematian. Tatapan Dewa Bumi puncak dari klan Iblis Api berubah dingin. Boom! Energi iblis yang bergelombang melonjak dari tubuhnya, mencapai langit. Dalam sekejap, seluruh dunia ini diselimuti cahaya iblis yang luas. Di dalam cahaya iblis yang tak berujung itu, seolah-olah ratapan hantu dan dewa bergema, dan musik ratapan iblis yang mengerikan menggema. Energi iblis melonjak liar, berubah menjadi tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi matahari dan menyelimuti Sangguan Waner. Klan Iblis Api juga merupakan salah satu klan iblis teratas. Mereka benar-benar pembangkit tenaga tingkat atas, mengendalikan suatu wilayah, tak tertandingi kekuatannya. Pada saat ini, Dewa Bumi dari klan Iblis Api sangat marah. Cahaya iblisnya bersinar di mana-mana, berniat untuk menekan Sangguan Waner dan memberinya pelajaran yang keras. Karena Yang Mulia Langit yang menunggu di sini adalah Yang Mulia Langit dari klan Iblis Api, dan juga komandan klan iblis di dunia ini. Bagaimana mungkin dia, sebagai bawahan, mentolerir teguran seperti itu dari Sangguan Waner? Dia juga seorang ahli top dari klan Iblis Api di sini, seorang Yang Mulia Bumi tingkat puncak, dan bahkan telah mencapai ambang batas Yang Mulia Langit. Tentu saja,
Dia memiliki kepercayaan diri dan prestise untuk melakukan itu. Bagaimana mungkin dia tetap tenang tanpa memberi pelajaran kepada Sangguan Waner? Namun, ekspresi Sangguan Waner tetap tidak berubah. Pada saat tekanan yang luar biasa menyapu dirinya, mata Sangguan Waner berkilat, dan aturan gelap yang unik keluar dari tubuhnya. Langsung merobek domain energi iblis yang dibentuk oleh Yang Mulia Bumi tingkat puncak dari klan iblis api. Boom! Sangguan Waner, seperti dewa iblis gelap, perlahan melangkah keluar. Kekuatan gelap melambung ke langit, seperti air terjun dari jurang, melonjak keluar dan menghantam Yang Mulia Bumi tingkat puncak dari klan iblis api. Dengan suara keras, Yang Mulia Bumi tingkat puncak dari klan iblis api menjerit kesakitan, dan langsung terlempar jauh. Terlebih lagi, untaian kekuatan gelap ini dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya, mencoba mengikis daging dan kekuatannya. Ah, di bawah tatapan ngeri kerumunan, Yang Mulia Bumi tingkat puncak dari klan iblis api ini, yang baru saja mencapai ambang batas Yang Mulia Surgawi, menjerit kesakitan di bawah aura Sangguan Waner, seolah-olah dia telah jatuh ke purgatori. Seberapapun kuatnya aura iblis apinya, dia tidak dapat memadamkan aura gelap yang disapu oleh Sangguan Waner. Kekuatan gelap. Bagaimana orang ini bisa memiliki kekuatan gelap yang begitu pekat? Aura gelap yang begitu menakutkan. Ras apa orang ini? Meskipun klan iblisku memiliki kekuatan gelap, itu hanya digunakan sebagai pendukung. Tetapi kekuatan gelap pada orang ini tampaknya sepenuhnya menyatu dengan miliknya. Bagaimana dia melakukannya? Petik 2. Aku ingat sebelum dia memasuki perbendaharaan ilahi seribu manifestasi, dia hanyalah anggota klan iblis. Mengapa dia mengalami transformasi seperti itu setelah perbendaharaan ilahi seribu manifestasi berakhir? Harta apa yang dia peroleh di perbendaharaan ilahi seribu manifestasi? Banyak anggota klan iblis di tempat kejadian terkejut dan ngeri, berdiskusi di antara mereka sendiri. Asal-usul Sangguan Waner diselimuti misteri. Semua orang tahu dia bukan orang biasa, tetapi asal-usulnya yang sebenarnya hanya diketahui oleh beberapa komandan iblis di medan perang 10.000 ras. Bagaimana mungkin mereka tidak takjub dengan kekuatan yang ditunjukkannya? Seorang Yang Mulia Bumi tingkat puncak dari klan iblis api, yang baru saja mencapai ambang batas Yang Mulia Surgawi, dikalahkan dengan begitu mudah. Bukankah kekuatannya menakutkan? Terlebih lagi, dia berani menyerang seorang Yang Mulia Bumi tingkat puncak dari klan iblis api tepat di depan Yang Mulia Surgawi api cair dari klan iblis api. Keberaniannya sungguh mencengangkan. Benar saja. Melihat Dewa Bumi tingkat tertinggi dari klan iblis api menjerit kesakitan. Dewa Langit api cair dari klan iblis, yang datang untuk mengawasi situasi, mendengus dingin dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Boom! Kekuatan mengerikan dari Dewa Langit klan iblis api melonjak, menyelimuti Dewa Bumi tingkat tertinggi dan berusaha memadamkan kekuatan gelap di dalam dirinya. Namun, yang mengejutkannya, kekuatan gelap Sangguan Waner sangat aneh. Bahkan seorang Dewa Langit seperti dirinya pun tidak dapat dengan mudah memadamkannya. Tatapannya dingin. Dan kobaran api iblis meletus dari tubuhnya, berubah menjadi kekuatan Dewa Langit yang mengerikan. Kata-katanya menjadi hukum, menyelimuti seluruh dunia. Dalam sekejap, dunia ini tampaknya sepenuhnya berada di bawah kendalinya, menjadi wilayah pribadinya. Asteris puff. Asteris di bawah kekuatan iblis Dewa Langitnya yang melonjak. Aura gelap pada Dewa Bumi tingkat tertinggi dari klan iblis akhirnya padam. Tetapi tubuhnya sudah dipenuhi luka. Pemandangan yang menyedihkan. Menarik, Yang Mulia Surgawi klan iblis ini berkata sambil tertawa dingin. Tetapi senyumnya membawa hawa dingin yang tak berujung. Gemuruh. Dalam sekejap, langit dan bumi bergetar. Aura Yang Mulia Surgawi iblis ini megah, melonjak seperti dewa iblis yang menjulang tinggi. Gelombang api Yang Mulia Surgawi yang menakutkan menyapu Sangguan Waner dalam sekejap. Dia marah, karena tindakan Sangguan Waner terlalu arogan. Sekalipun dia memiliki latar belakang yang luar biasa, dia tetaplah Yang Mulia Surgawi klan iblis, anggota berpangkat tinggi sejati dari klan iblis. Ini terlalu lancang. Jika dia tidak memberinya pelajaran, bagaimana dia bisa mendapatkan rasa hormat di masa depan? Dengan raungan yang memekakan telinga, energi iblis yang meluap seperti lava cair, seperti lautan luas yang menutupi langit, menyapu Sangguan Waner, mengancam untuk menelannya sepenuhnya. Tidak bagus. Tu Moyu dan Ling Yuan sama-sama pucat. Pupil mata mereka menyempit. Ini adalah Yang Mulia Surgawi yang sedang bergerak. Bisakah wanita yang diperintahkan tuan mereka untuk mereka awasi menahannya? Namun, bahkan saat menghadapi Yang Mulia Surgawi Iblis, ekspresi Sangguan Waner tetap dingin. Aura gelap yang unik tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Kekuatan primal yang mengandung aturan gelap tingkat atas menyebar. Dengan desisan,
Kupu-kupu gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Sangguan Waner. Kupu-kupu ini memancarkan niat membunuh gelap yang menyilaukan. Sangat indah, berterbangan seperti tarian kematian itu sendiri. Kupu-kupu iblis yang tak terhitung jumlahnya terus berterbangan, lalu menyatu menjadi belati gelap. Belati gelap ini memancarkan cahaya gelap yang mengerikan. Seketika merobek celah dalam energi iblis yang dikendalikan oleh Yang Mulia Surgawi Lava Cair. Apa? Banyak orang terkejut, tercengang. Apa yang baru saja mereka saksikan? Sangguan Waner, seorang Yang Mulia Bumi biasa, sebenarnya berhasil menembus dunia yang dikendalikan oleh Yang Mulia Surgawi Api Cair. Bagaimana ini mungkin? Sekuat apapun seorang Yang Mulia Bumi, mereka tidak mungkin bisa melawan Yang Mulia Surgawi. Namun, Sangguan Waner telah melakukannya. Aturan asal kegelapan. Ratapan malam gelap. Yang Mulia Surgawi Api Cair juga terkejut. Berseru ngeri. Kemudian, matanya menjadi dingin. Dan dengan suara dentuman, badai Yang Mulia Surgawi yang mengerikan menyapu keluar dari tubuhnya. Seolah ingin menghancurkan dunia. Menyerbu Sangguan Waner. Dengung. Cahaya hitam menyilaukan langsung bersinar dari tubuh Sangguan Waner. Tubuhnya tiba-tiba menjadi gelap dan transparan. Seolah-olah dia berada di ruang hampa lain. Berubah menjadi tubuh iblis ilusi. Dia memutuskan ikatan dengan kekuatan Yang Mulia Surgawi Iblis yang dilepaskan oleh Yang Mulia Surgawi Api Cair. Seolah-olah mereka tidak lagi berada di dunia yang sama. Yang Mulia Surgawi Api Cair. Apakah ini akan menjadi pertempuran besar denganku? Sangguan Waner dikelilingi oleh kupu-kupu iblis. Memegang belati giok gelap. Dan berkata dingin. Cahaya samar bersinar di matanya. Dingin dan dalam. Sepenuhnya dan menyeluruh mengendalikan kekuatan kegelapan. Bab 4050. Angin bertiup kencang di medan perang berbagai ras. Mendengar itu, mata Dewa Api Lava berkilat. Dan dalam sekejap, energi iblis cair yang mengerikan di dunia itu lenyap. Dewa Api Lava tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau bercanda. Bagaimana mungkin aku bisa melawanmu? Aku hanya penasaran apa yang kau dapatkan di harta karun ilahi 1000 manifestasi ini. Lagi pula, kau ditunjuk langsung oleh leluhur iblis. Bagaimana mungkin aku bisa melawanmu? Semua niat membunuh lenyap seketika. Dan Dewa Api Lava berbicara sambil tersenyum. Seolah-olah dia bukanlah orang yang menyerang beberapa saat sebelumnya. Namun, cahaya gelap yang menusuk berkedip di dalam matanya. Berganti-ganti antara terang dan gelap. Apakah orang ini dikirim oleh leluhur iblis? Seketika, semua orang yang hadir berubah warna. Menatap Sangguan Waner dengan ngeri. Benar-benar tercengang. Tidak heran dia begitu percaya diri. Berani menyerang Dewa Api Lava. Seseorang yang ditunjuk oleh leluhur iblis pasti memiliki status yang luar biasa. Mungkinkah dia berasal dari klan iblis jurang? Namun, semua orang mencari ingatan mereka dan belum pernah mendengar tentang ahli wanita seperti itu dari klan iblis jurang. Baguslah, karena perbendaharaan ilahi segala manifestasi ditutup. Mengapa tidak segera kembali ke perkemahan? Aura gelap Sangguan Waner mereda. Dan dia berkata dingin. Jangan khawatir. Kami akan segera berangkat. Namun, aku sedikit penasaran. Di mana kau saat klan naga sejati membantai Yang Mulia Jiwa Jurang Bumi dan yang lainnya? Dengan kekuatanmu, jika kau bisa ikut campur, Yang Mulia Jiwa Jurang Bumi dan yang lainnya mungkin akan, kata Yang Mulia Api Cair Langit, menyipitkan matanya. Apakah aku perlu melapor padamu? Sangguan Waner meliriknya dingin. Lagi pula, apa hubungannya kematian Yang Mulia Jiwa Jurang Bumi dan yang lainnya denganku? Bahkan jika aku ada di sana, mengapa aku harus ikut campur untuk menyelamatkan mereka? Setelah mengatakan itu, Sangguan Waner berbalik dan pergi dengan cepat. Ini, banyak iblis yang hadir tercengang. Bukankah orang ini diatur oleh leluhur iblis? Mungkinkah dia bukan anggota klan iblis jurang? Jika demikian, Yang Mulia Jiwa Jurang Bumi setidaknya adalah seorang master dari klan iblis jurang. Namun dia bisa mengatakan hal seperti itu. Mata Yang Mulia Surgawi Api Lava berkilat. Tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia segera memimpin Tumoyu dan banyak ahli leluhur iblis lainnya ke perkemahan klan iblis. Pada saat yang sama, semua ahli klan iblis di medan perang 10.000 ras dimobilisasi untuk mencari lokasi klan naga sejati. Dengan kekuatan klan iblis, menemukan pintu masuk klan naga sejati akan sangat mudah. Kemudian, klan iblis pasti akan membalas dendam di tempat. Bukan hanya klan iblis dan klan monster. Klan manusia juga mencari keberadaan Qin Chen. Bunuh, beraninya kau menyentuh siapapun dari Istana Dewa Bintangku. Istana Dewa Bintangku tidak akan pernah memaafkanmu. Kami akan mencabik-cabiknya. Kapan Gunung Suci Yu Agungku pernah menderita penghinaan seperti ini?
Membunuh salah satu yang mulia bumi dari 9 gunung suciku. Anggota klan naga sejati. Sungguh lancang, kau berani menyentuh orang-orangku. Gunung suci Yu Agungku akan membuat murid klan naga sejatimu menderita murka yang tak ada habisnya. Di antara jajaran yang mulia manusia, para ahli dari Istana Dewa Bintang dan Gunung Suci Yu Agung sangat marah, meraung tanpa henti. Berbagai pesan disampaikan, mendesak mobilisasi pasukan segera untuk menargetkan Qin Chen dan membunuhnya. Dalam sekejap, seluruh medan perang 10.000 ras bergetar. Semua yang terjadi di dalam perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi terlalu penting. Berita menyebar dengan cepat. Dengan laporan tak terhitung tentang Qin Chen beredar luas di antara berbagai ras. Tidak hanya ras-ras teratas seperti klan iblis, klan monster, dan klan manusia yang mengetahui berita tersebut, tetapi juga klan serangga, klan tulang, klan laut, klan batu, klan langit berbintang, dan banyak ras lain di seluruh jutaan ras mendengarnya, menyebabkan sensasi di seluruh medan perang 10.000 ras. Lebih jauh lagi, beberapa yang mulia bahkan menyimpan gambar Qin Chen di Sungai Bintang dunia bawah, menyebabkan kegemparan besar. Dengan semua ras mencari Qin Chen, bagaimana mungkin dia bisa bersembunyi? Terlebih lagi, sangat sedikit ahli klan naga sejati yang memasuki perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi kali ini. Selain Qin Chen, mereka hampir tidak pernah melihat naga sejati lainnya. Oleh karena itu, berita tentang kemunculan naga sejati di sebuah pintu masuk menyebar dalam hitungan detik. Ditemukan, seekor naga sejati muncul di pintu masuk perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi di wilayah timur medan perang 1000 ras. Naga sejati ini bergerak sebelum memasuki perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi, membunuh beberapa yang mulia. Itu dia, 1000 ras sangat efisien dalam pencarian mereka. Bahkan jika Qin Chen sangat tertutup, akan sulit untuk menyembunyikan kehadirannya sepenuhnya. Terutama karena dia telah bergerak sebelumnya. Hanya masalah waktu sebelum dia ditemukan. Memang, itulah yang terjadi. Hanya dalam beberapa saat, berita tentang naga sejati yang terlihat di dekat pintu masuk perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi menyebar seperti api. Bagus, sangat bagus. Akhirnya menemukannya. Semua Raja Iblis, patuhi perintahku. Segera menuju ke area medan perang 1000 ras untuk mencari anggota klan naga sejati. Klan Iblis, patuhi perintahku. Segera menuju ke pintu masuk itu. Para ahli dari Istana Dewa Bintang dan Gunung Ilahi Alam Semesta Agung, datang secepat mungkin. Klan Laut, pergi dan lihat apakah ada kesempatan untuk menuai keuntungan. Seketika itu juga, semua ras mengirimkan pesan. Bergegas ke sekitar pintu masuk tempat Qin Chen memasuki perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi untuk mencari keberadaannya. Dalam pesan mereka, Qin Chen memiliki harta karun tertinggi dari perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi. Begitu lokasinya ditemukan, dia harus dihentikan. Dan jika ada kesempatan untuk merebut harta karun itu, tidak boleh ada ampunan. Medan perang 1000 ras seperti laut sebelum badai, dengan arus bawah yang bergejolak dan angin yang bertiup kencang. Ketika semua ras mengetahui berita itu dan segera mulai mengatur agar prajurit terkuat mereka tiba di area pintu masuk tempat Qin Chen berada secepat mungkin. Banyak kamp kultivator yang tersebar dan banyak prajurit kuat dari berbagai pemukiman ras berkumpul di sana. Jumlah yang mulia dari semua ras yang memasuki perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi kali ini tidak banyak dibandingkan dengan yang ada di medan perang 1000 ras. Sebagai peristiwa besar bagi semua ras, bahkan para yang mulia yang belum memasuki perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi pun memperhatikan berita itu dengan saksama, dan berbagai laporan segera disampaikan kembali. Sebuah peristiwa besar telah terjadi di perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi. Pemimpin kekuatan tingkat atas seperti klan iblis jurang dibunuh oleh anggota klan naga sejati. Dan anggota klan naga sejati itu memperoleh banyak harta karun. Salah satu yang mulia klan kita menyaksikan ini secara langsung. Apa hal seperti itu terjadi? Tentu saja itu benar. Semua ras gempar. Mencari anggota klan naga sejati itu untuk membalas dendam dan menjarah hartanya. Orang ini menerima pembaptisan asal kekacauan di dalam perbendaharaan ilahi segala manifestasi. Dia pasti memiliki harta yang sangat besar. Petik 2. Aku punya beberapa rekaman yang beredar di sini. Di mana? Biar kulihat. Berbagai suara terdengar. Semua orang sangat tertarik dengan perkembangan di dalam perbendaharaan ilahi segala manifestasi. Lihat. Ini rekaman anggota klan naga sejati itu. Sesosok kuat, botak, dan berlumuran duri dari berbagai ras menampilkan sebuah adegan. Adegan ini menunjukkan tokoh-tokoh kuat ras kita mengumpulkan sungai-sungai bintang setelah klan naga sejati meninggalkan area inti tanah asal kekacauan. Bab 4051 mengakui kesalahan.
Sungai ini terasa menakutkan. Bagaimana bisa begitu mirip dengan sungai bintang dunia bawah di pasar gelap? Lebih dari sekadar mirip, anggota klan saya mengatakan bahwa sungai bintang itu dipenuhi dengan kekuatan kacau. Hampir persis seperti sungai bintang dunia bawah. Bahkan yang mulia surgawi pun tidak dapat menyeberanginya. Namun anggota klan naga sejati ini telah mengumpulkan sejumlah besar airnya. Orang ini pasti memiliki harta karun yang besar. Metode ini menakutkan. Tidak heran bahkan yang mulia bumi jiwa jurang dari klan iblis jurang mati di tangannya. Alasan dia mampu membunuh yang mulia bumi jiwa jurang dan yang lainnya bukanlah karena kekuatannya. Sejauh yang saya tahu, orang ini mungkin mencapai kesepakatan dengan kura-kura ilahi di sungai bintang itu. Saya tidak tahu makhluk seperti apa kura-kura ilahi itu. Tetapi dengan sekali teguk, ia langsung menelan yang mulia bumi seribu jatuh dari ras manusia dan banyak yang mulia bumi puncak dari ras iblis. Yang mulia bumi jiwa jurang mungkin diseret ke sungai kekacauan oleh orang ini dan dibunuh oleh kura-kura ilahi itu. Jadi, meskipun orang ini kuat, dia mungkin tidak tak terkalahkan. Tentu saja, terlebih lagi, orang ini hampir mendapatkan harta karun tingkat atas di dalam bintang gelap itu. Meskipun kita tidak tahu apa itu, anggota klan naga sejati ini pasti memiliki banyak harta karun. Belum lagi, harta karun di Abyss Soul Earth Venerable dan yang lainnya luar biasa. Petik 2. Tak perlu dikatakan lagi, jika kita dapat menemukan orang ini dan mendapatkan harta karunnya, kita mungkin akan memiliki cukup sumber daya untuk menembus ke alam Heavenly Venerable. Seberapa menakutkan itu? Boom! Keributan meletus. Kam-kam di seluruh medan perang seribu ras gempar. Hei! Ketika salah satu Venerable klan kita memasuki perbendaharaan ilahi seribu manifestasi, tampaknya seorang ahli klan naga sejati muncul di tempat itu. Mungkinkah anggota klan naga sejati itu ada di daerah itu? Di berbagai kamp, anggota klan yang telah memasuki perbendaharaan ilahi seribu manifestasi bersama Qin Chen semuanya menunjukkan ekspresi gembira. Karena mereka semua melihat anggota klan naga sejati bergerak ketika pintu masuk tertentu ke perbendaharaan ilahi seribu manifestasi di distrik timur terbuka. Dengan kata lain, jika anggota klan naga sejati itu masih hidup, kemungkinan besar dia berada di daerah itu. Sekarang semua ras mengirimkan para ahli terlebih dahulu. Tetapi bahkan ras teratas seperti ras iblis dan ras manusia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengirimkan seorang ahli tingkat yang mulia surgawi sejati ke sana. Tidak mudah bagi mereka untuk sampai dengan mudah. Karena ras kita memiliki seorang yang mulia di sana. Jika kita dapat sampai di sana dengan cepat, membunuh anggota klan naga sejati itu, dan merebut hartanya, maka, di berbagai kamp, banyak orang sangat bersemangat dan segera bersembunyi untuk mengirim pesan kepada para yang mulia di pintu masuk Qin Chen. Pesan itu menyebar dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, semua yang mulia yang selamat dari semua ras di daerah pintu masuk Qin Chen menerima berita tersebut. Apa? Anggota klan naga sejati yang membuat kekacauan di perbendaharaan ilahi seribu manifestasi ada di daerahku. Setelah menerima berita itu, para ahli dari ras-ras tersebut merasakan bulu kuduk mereka merinding. Campuran antara kegembiraan dan ketakutan. Gembira karena ini adalah kesempatan yang sangat baik. Takut karena bahkan dengan kekuatan mereka, menemukan Qin Chen mungkin tidak cukup untuk menghentikannya. Temukan lokasi anggota klan naga sejati itu. Dan idealnya, selidiki identitasnya. Awasi dia, anggota kuat klanmu akan segera tiba. Segera. Para ahli dari semua ras menerima pesan tersebut. Qin Chen sekarang seperti barang dagangan panas. Sudah didambakan oleh semua ras. Bagi beberapa ras yang lebih kecil, bahkan jika mereka tidak dapat membunuh Qin Chen dan merebut hartanya, menemukannya dan menentukan lokasinya memungkinkan mereka untuk menghubungi ras-ras teratas seperti klan iblis dan klan manusia, menghasilkan banyak uang dengan menjual informasi, dan juga membangun hubungan baik dengan ras-ras teratas tersebut. Seketika, berbagai perintah disampaikan, jatuh ke tangan banyak yang mulia di area pintu masuk tempat Qin Chen berada. Temukan anggota klan naga sejati itu. Setelah menerima pesan tersebut, para yang mulia dari semua ras di area pintu masuk perbendaharaan ilahi seribu manifestasi dengan bersemangat mengangkat kepala mereka. Di mana tepatnya anggota klan naga sejati itu? Orang-orang ini saling bertukar pandangan. Alis mereka mengerut. Anggota klan naga sejati itu pasti menyembunyikan identitasnya. Pikiran ini langsung terlintas di benak mereka. Karena tak satu pun dari orang-orang ini, dari yang pertama hingga yang terakhir muncul dari perbendaharaan ilahi segala manifestasi, termasuk ahli dari klan naga sejati. Namun, ketika mereka masuk, para ahli klan naga sejati memang muncul di sini.
Jika dia adalah anggota klan naga sejati yang sama yang telah menimbulkan malapetaka di bintang kegelapan, dia tidak akan binasa semudah itu. Karena tidak ada anggota klan naga sejati yang muncul di sini. Hanya ada satu kemungkinan, mereka menyembunyikan identitas mereka. Cepat, segera cari dan lihat apakah ada yang mulia yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Meskipun ada banyak yang mulia di medan perang segala ras, dari berbagai ras, yang mulia yang benar-benar terkenal semuanya saling mengenal. Bahkan jika Anda tidak mengenal mereka, orang lain akan mengenal mereka. Di alam semesta ini di mana informasi menyebar sangat cepat, selain beberapa yang mulia yang telah mengasingkan diri untuk waktu yang lama, dari ras kecil, atau yang tidak suka menunjukkan wajah mereka, jarang sekali menemukan yang mulia yang tidak dikenali siapapun. Anggota klan naga sejati itu pasti menyembunyikan identitasnya. Ini berarti dia pasti bersembunyi di antara para yang mulia yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Cari para yang mulia yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Mereka bisa jadi anggota klan naga sejati yang menyamar. Dia pasti ada di sini. Temukan dia segera. Klan iblis, klan manusia, dan ras-ras teratas lainnya telah menawarkan hadiah besar. Boom, boom, boom. Biasanya, para yang mulia ini, setelah meninggalkan perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi, akan segera kembali ke perkemahan dan ras mereka. Tetapi sekarang, mereka semua bersemangat dan gembira karena klan iblis dan klan manusia telah menawarkan hadiah yang besar. Selama anggota klan naga sejati ditemukan dan lokasi tepatnya terungkap, kedua klan akan memberikan hadiah besar. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mendapatkan dukungan dari ras-ras teratas tersebut. Tentu saja, beberapa ras juga menginginkan harta karun Qin dan juga akan mencarinya. Dalam sekejap, yang mulia yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, mencari kemana-mana. Yang mulia ini belum pernah terlihat sebelumnya. Bunuh, boom, seseorang. Setelah melihat yang mulia yang sama sekali tidak dikenal, segera menyerang. Seberkas cahaya mengerikan menyapu ke arah mereka, dan penyerang itu tidak berani mendekat, takut bertemu dengan Qin Chen. Namun, menyerang dari jarak jauh masih memungkinkan. Yang mulia, yang terkena serangan itu, meraung kaget dan marah. Sialan. Kalian salah orang. Aku adalah yang mulia bumi semanggi. Dari klan 9 janggut. Bukan klan naga sejati yang kalian cari. Yang mulia bumi. Yang menjadi sasaran banyak orang. Panik. Wajahnya berubah warna. Dia buru-buru berubah menjadi penampilan anggota klan 9 janggut untuk menjelaskan. Karena dia telah menerima kabar dari klannya dan tahu mengapa orang-orang ini menyerangnya. Jika dia dikira anggota klan naga sejati, dia akan tamat. Yang mulia bumi Alfalfa, sepertinya aku pernah mendengar nama itu sebelumnya. Klan 9 janggut memang tampaknya memiliki yang mulia bumi seperti itu. Aura orang ini memang aura klan 9 janggut. Ini pasti kesalahan. Sialan. Kenapa repot-repot berpura-pura berasal dari klan 9 janggut? Hanya ras kecil. Sungguh merepotkan. Ketika banyak venerabel melihat anggota klan 9 janggut itu mengungkapkan wujud aslinya, mereka langsung mendengus dingin, menunjukkan ketidakpuasan mereka. Namun, mereka berbalik dan pergi. Jelas terlalu malas untuk membuang waktu dengan anggota klan 9 janggut ini. Bab 4052 Klan Iblis Laut. Boom, boom, boom. Dalam sekejap, banyak venerabel berlarian panik di sekitar pintu masuk, segera menyerang siapapun yang tidak mereka kenal untuk mencari keberadaan Qin Chen. Pada saat ini, di suatu tempat di kehampaan ini, indera Qin Chen sangat tajam. Meskipun sesama anggota klannya tidak merasakannya, dia merasakan anomali di sekitarnya. Hal ini menyebabkan ekspresinya berubah seketika. Orang-orang ini sepertinya sedang mencari sesuatu. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Aku harus meninggalkan tempat ini dulu. Tatapan Qin Chen menajam, dan dia berbalik dan dengan cepat terbang menuju dunia luar. Tepat ketika Qin Chen dengan cepat terbang ke bagian lain dari area pintu masuk ini, di kehampaan di luar area pintu masuk, 3 iblis yang sangat kuat dengan cepat mendekat. Ketiga aura ini memancarkan aturan dao surgawi yang menakutkan. Energi iblis mereka mencapai langit, semegah dan semegah lautan luas. Terlebih lagi, ketiga sosok kuat ini memiliki penampilan yang berbeda. Namun mereka berkumpul bersama, melintasi kehampaan dan terbang ke arahnya. Menurut informasi yang kami terima sejauh ini, kami bertiga sedang berlatih di alam rahasia Qin kuno. Alam rahasia Qin kuno adalah alam rahasia tingkat atas terdekat dengan area pintu masuk ini. Kami bergegas ke sini segera setelah menerima berita. Dan sepertinya, kami adalah yang pertama tiba. Benar, alam rahasia Qin kuno adalah alam rahasia tingkat atas terdekat. Penuh bahaya.
namun praktis tidak memiliki harta karun. Ini adalah tempat yang dihindari oleh kekuatan tingkat atas lainnya. Jadi mereka membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk tiba daripada kami. Petik 2. Haha, ini pasti keberuntungan kita. Di medan perang 10.000 ras ini, hampir tidak ada kekuatan tingkat atas lain yang hadir. Hanya kami bertiga yang cukup beruntung berada di dekatnya. Jika kita dapat memanfaatkan kesempatan ini, klan iblis laut kita mungkin akan bangkit. Dan kenaikan kita ke alam yang mulia surgawi akan segera tiba. Ketiga ahli alien ini memancarkan aura yang luas. Energi iblis mereka membawa kelembapan yang menakutkan. Jelas menunjukkan bahwa mereka adalah anggota kuat dari klan iblis laut. Klan iblis laut, ras tingkat kedua di antara iblis, adalah ras iblis yang sangat kuat di zaman kuno. Bahkan pernah menduduki peringkat teratas di antara ras iblis. Namun, dalam berbagai perang besar yang dilancarkan oleh ras iblis, iblis laut menderita kerugian besar dalam perjuangan mereka untuk status ras tingkat atas. Mereka ditekan oleh kekuatan seperti iblis kematian dan, selama ribuan milenium, akhirnya menjadi ras iblis tingkat kedua, lebih lemah daripada iblis suci dan iblis kematian. Meskipun demikian, iblis laut telah memulihkan diri, berusaha untuk merebut kembali tempat mereka di antara ras iblis teratas. Jika klan naga sejati benar-benar ada di sini, mereka akan ketakutan setelah menerima berita ini dan pasti akan melarikan diri ke daerah lain di luar wilayah ini. 3 daerah ini adalah kandidat yang paling mungkin. Kita bertiga masing-masing akan menjaga 3 arah ini. Tidak peduli dari arah mana mereka datang, kita bertiga akan dapat mendeteksi dan menghentikan mereka. Itu keberuntungan. Seorang yang mulia iblis laut mencibir. Dengan suara dentuman, gelombang aura Earth Venerable tingkat puncak meledak dari tubuhnya. Bersamaan dengan gumpalan aura Heaven Venerable, yang jelas menunjukkan bahwa dia adalah Earth Venerable tingkat puncak teratas yang telah menyentuh ambang batas Heaven Venerable. Lebih jauh lagi, aura Celestial Venerable yang terpancar dari ketiganya jauh lebih menakutkan daripada aura Earth Venerable tingkat puncak seperti Yuan Hun Earth Venerable yang telah menyentuh ambang batas Celestial Venerable di perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi. Jelas, ketiga ahli klan iblis laut ini kemungkinan besar telah menyentuh ambang batas Celestial Venerable bertahun-tahun yang lalu, tetapi sama sekali tidak mampu menembusnya. Bahkan kekuatan Earth Venerable mereka telah mulai secara halus memancarkan aura tingkat Celestial Venerable. Namun, menembus ke alam Celestial Venerable sangatlah sulit. Jauh lebih sulit daripada menembus dari Human Venerable ke Earth Venerable. Banyak ahli Earth Venerable tingkat puncak, bahkan mereka yang telah menyentuh alam Celestial Venerable di awal kehidupan mereka, tidak pernah benar-benar menembus ke alam Celestial Venerable sebelum kematian mereka. Ketiga ahli klan iblis laut ini jelas berada dalam keadaan ini juga. Ini menunjukkan bahwa bakat dan kesempatan mereka tidak mencukupi. Jika keadaan terus seperti ini, mereka mungkin tidak akan mampu menembus bahkan setelah miliaran tahun, kecuali mereka mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Lord Lava Flame Celestial telah menerima pesan kita dan sedang dalam perjalanan. Perintahnya adalah kita harus menjaga tempat ini, menemukan lokasi anggota klan naga sejati itu, dan mencegahnya melarikan diri. Kita hanya akan bertindak terhadap anggota klan naga sejati setelah dia tiba. Apakah kita hanya akan menunggu di sini? Sebuah suara gemuruh terdengar. Kita adalah makhluk kuat pertama yang tiba di sini. Tetapi jika kita menunggu bahkan sesaat pun, keadaan bisa berubah. Manusia, iblis, serangga, dan semua ras lain di alam semesta mengirimkan makhluk kuat ke sini. Siapa tahu ada Celestial Venerable atau Earth Venerable tingkat atas lainnya seperti kita yang lewat. Bagaimana jika mereka sampai duluan? Bukankah kita akan datang sejauh ini dengan sia-sia? Memang, bahkan jika Dewa Api Lava tiba tepat waktu, anggota klan naga sejati itu memiliki begitu banyak harta karun. Dan karena dia ditangkap oleh Dewa Api Lava, berapa banyak harta karun yang bisa kita dapatkan? Menurutku, Garan Atli Venerable, kau memiliki harta karun spasial dan kekuatan supranatural. Dan kau adalah yang tercepat. Mengapa kau tidak menjaga tempat ini? Demon Fin Atli Venerable dan aku akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dengan kemampuan kami, begitu kami bertemu dengan anggota klan naga sejati itu, kami dapat sepenuhnya menangkapnya. Ini, mengapa kau ragu? Sebentar lagi, para ahli dari ras lain akan tiba. Demon Fin Atli Venerable, apakah kau setuju? Seorang Atli Venerable tingkat puncak dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya menutupi tubuhnya berkata dengan suara berat. Aku setuju. Demon Fin Earth Venerable adalah seorang Earth Venerable tingkat puncak yang kekar dan kuat, memancarkan aura yang menakutkan. Matanya, yang berkilat dengan cahaya ganas,
menyipit saat dia berkata dingin. Aku dengar klan naga sejati mendapatkan harta karun kekacauan tingkat atas di perbendaharaan ilahi seribu manifestasi. Jika itu benar, selama kita mendapatkannya, dengan tingkat kultivasi kita saat ini, mencapai alam yang mulia surgawi bukanlah tugas yang sulit. Benar, apakah kau ragu karena ingin memberikan semua pujian kepada yang mulia surgawi api cair? Dia hanya sedikit lebih beruntung daripada kita untuk menembus ke alam yang mulia surgawi. Saat itu, dia setara dengan kita. Yang mulia bumi bertentakel dari klan iblis laut berkata dingin. Baiklah, kalian berdua pergi dan tangkap bocah klan naga sejati itu. Jika kalian bertemu dengannya dan menangkapnya, dan mendapatkan banyak harta karun, rampasan akan dibagi sesuai dengan jumlah yang kita bertiga peroleh melalui upaya bersama kita. Petik 2. Tentu saja. Yang mulia Garan, kita bertiga telah berbagi hidup dan mati begitu lama. Bukankah kau mempercayai aku dan yang mulia iblis? Tentu saja kami mempercayaimu. Ketiga Venerable Sidimen tingkat puncak saling memandang dan tersenyum. Swoosh, swoosh. Dua sosok melesat ke udara secara bersamaan. Yang satu tingginya sekitar 70 meter. Tertutup tentakel iblis yang ganas. Dengan penampilan yang buruk rupa dan lendir yang menggeliat di tubuhnya. Menyerupai monster gurita. Ia memegang tombak kuno berwarna merah darah dengan pola dan garis susunan yang dalam. Yang lainnya tingginya sekitar 100 meter. Mengenakan jubah perang hitam. Dengan tubuh kekar dan sirip tajam di punggungnya yang membelah kehampaan. Bab 4053 melarikan diri dengan cepat. Dewi Bumi Iblis. Serang jiwamu nanti. Akan lebih baik jika bisa membunuh anggota klan naga sejati itu secara langsung. Jika tidak bisa membunuhnya, setidaknya bisa mempengaruhi kemampuannya untuk bertahan. Lalu aku akan melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Dewi Gurita yang memegang tombak kuno itu berkata dengan suara rendah. Dengan kekuatan tombak iblis pengikat surga milikku. Dan kemudian aku menggunakan teknik pamungkasku yang membakar umurku. Bahkan jika pertahanannya kuat. Di bawah seranganku yang mengerikan yang menggabungkan semua kekuatanku dan sebanding dengan Dewi Langit. Aku dapat sepenuhnya menjebak dan menangkapnya. Tombak iblis pengikat surga adalah senjata setengah langkah Dewi Langit. Dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dewi Bumi Iblis berjubah hitam itu juga tertawa. Pasti akan berhasil dalam satu serangan. Dewi Bumi Gurita Darah adalah Dewi Bumi Puncak yang sangat terkenal dari klan Iblis Laut. Dia memiliki 3 harta Dewi Bumi Puncak. Dan senjata pertarungan jarak dekatnya bahkan merupakan senjata setengah langkah Dewi Langit. Artefak yang disebut sebagai setengah langkah Celestial Venerable adalah harta karun yang rusak yang tercipta selama penempaan harta karun tertinggi Celestial Venerable. Kekuatannya lebih menakutkan daripada harta karun Earth Venerable puncak biasa. Tetapi masih jauh lebih lemah daripada harta karun tertinggi Celestial Venerable. Harta karun seperti itu, dikombinasikan dengan keterampilan pertarungan jarak dekat Blood Chapter Earth Venerable. Bahkan melawan Celestial Venerable biasa, ia dapat bertukar beberapa pukulan. Jika ia menyerang dengan segenap kekuatannya, ia memang dapat menghancurkan batas harta karun Earth Venerable puncak. Dengan kata lain, jika Blood Chapter Earth Venerable mau dan bertarung mati-matian, bahkan Earth Venerable puncak terkuat pun tidak akan mampu menahan serangannya. Kalau begitu serahkan serangannya padaku. Demon Fin Earth Venerable. Andalkan serangan jiwamu. Jangan biarkan anggota klan naga sejati itu lolos. Serahkan padaku. Demon Fin Earth Venerable dan Blood Chapter Earth Venerable berubah menjadi 2 garis cahaya berdampingan di udara. Dengan cepat terbang menuju pintu masuk perbendaharaan ilahi seribu manifestasi. Yang berada di arah Qin Chen. Tidak jauh dari pintu masuk perbendaharaan ilahi seribu manifestasi. Qin Chen terbang dengan cepat. Meskipun dia telah menyembunyikan sosoknya, dia tetap ditemukan oleh beberapa yang mulia lainnya. Aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Bunuh aku. Melihat ini, tatapan seorang yang mulia bumi menajam. Dan dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya. Menyerang Qin Chen. Boom, dia mengangkat tangannya. Dan harta karun tertinggi langsung muncul di telapak tangannya. Harta karun ini terdiri dari aliran material seperti air yang tak terhitung jumlahnya, membentuk sungai panjang yang menyapu ke arah Qin Chen. Qin Chen mengerutkan kening, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya, dan sebuah tangan raksasa muncul di kehampaan, memancarkan cahaya merah darah yang mengerikan, langsung menghancurkan serangan harta karun seperti sungai itu. Apa? Yang mulia bumi itu terkejut. Serangan sekuat itu. Meskipun dia bukan yang mulia bumi tingkat puncak, setelah mengalami perbendaharaan ilahi seribu manifestasi, dia hanya selangkah lagi dari puncak. Bagaimana mungkin seorang yang mulia biasa bisa langsung menghancurkan serangannya? Sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Cepat!
Cepat kemari, temukan orang kuat yang dicurigai sebagai anggota klan naga sejati. Ahli bumi segera mengirimkan pesan panik. Meskipun penampilan Qin Chen saat ini sangat berbeda dari anggota klan naga sejati, hanya ada sedikit individu sekuat itu di dunia ini. Namun, tepat saat dia mengirimkan pesan, Qin Chen muncul di hadapannya. Dengan dentuman keras, telapak tangannya menyerang dengan ganas. Kekuatan mengerikan dari aturan darah meledak seperti lautan luas, sepenuhnya menyelimuti ahli bumi dan memenjarakannya dengan kuat. Tidak, ahli bumi berjuang mati-matian, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Qin Chen, tetapi sia-sia. Dia langsung ditangkap di udara oleh Qin Chen. Katakan, mengapa kau menyerangku? Qin Chen berkata dingin. Salah paham. Ini salah paham, ahli bumi buru-buru menjelaskan. Diikuti oleh jeritan melengking. Qin Chen mengabaikan omong kosongnya, langsung menghancurkan kakinya hingga menjadi debu. Pada saat yang sama, dia mengambil gulungan giok komunikasi di tubuhnya. Jiwanya menembusnya, dan langsung merasakan pesan di dalamnya. Apa? Setelah merasakan pesan itu, hati Qin Chen langsung dipenuhi gelombang kejutan yang mengerikan. Sialan, Qin Chen dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia telah merasakan ada sesuatu yang salah sebelumnya. Jadi dia segera meninggalkan area pintu masuk. Benar saja. Seperti yang dia duga, mereka yang memasuki perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi melalui pintu masuk tertentu pasti akan keluar melalui pintu masuk yang sama. Sekarang, semua ras sedang mencari keberadaannya dan telah menemukan pintu masuk yang dia lewati. Para ahli dari semua ras bergegas masuk, mengincarnya dan menjarah hartanya. Sialan, pantas saja orang-orang ini menyerang setiap yang mulia yang tidak dikenal. Mereka mencoba menemukan aku. Pikir Qin Chen, dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia tidak takut pada para yang mulia dari semua ras di area pintu masuk. Dia akan membunuh mereka satu persatu, bahkan berpasangan. Tetapi sekuat apapun Qin Chen, dia tidak berani menantang ras-ras yang kuat itu. Jika ada yang mulia surgawi yang tiba di sini, bagaimana Qin Chen bisa menjamin pelariannya? Kabur, kabur cepat. Qin Chen langsung mengerti. Mati. Qin Chen menghancurkan yang mulia bumi itu dalam satu pukulan. Langsung melahap jiwa dan esensinya. Lalu dengan cepat melarikan diri dari area tersebut. Sialan, dia mengumpat. Yang mulia bumi ini telah menyebarkan berita. Dan banyak yang mulia yang menerima pesan itu kemungkinan akan segera datang untuk memverifikasinya. Mengungkapnya. Boom! Gelombang energi darah meledak dari tubuh Qin Chen saat dia dengan panik melaju menuju kedalaman medan perang 1000 ras, tanpa menoleh ke belakang. Medan perang 1000 ras yang luas dan menakutkan membentang dengan bukit-bukit rendah yang bergelombang. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Kecepatan Qin Chen mencapai batasnya. Tokoh-tokoh kuat dari 1000 ras akan segera berkumpul. Aku harus pergi dengan cepat. Selain itu, aku menerima berita itu terlalu terlambat. Yang mulia surgawi dari ras iblis dan istana Dewa Bintang, di antara tokoh-tokoh kuat lainnya, pasti akan segera tiba. Mata Qin Chen berkilat saat dia terus terbang. Inilah sisi negatif dari bertindak sendirian. Jika dia bergabung dengan kekuatan tingkat atas, dia akan segera menerima berita itu dan tidak akan berlama-lama di sini. Meskipun dia secara sadar berencana untuk segera pergi, dia tetap membuang waktu. Qin Chen meningkatkan kecepatannya, terus terbang. Kali ini, itu adalah upaya melarikan diri. Namun, banyak venerabel yang telah menerima berita tentang Atli Venerable baru saja muncul dari pintu masuk itu dan berada di dekatnya. Setelah menerima berita itu, mereka segera bergegas dan menemukan keberadaan Qin Chen. Itu dia, seorang ahli Atli Venerable yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Hentikan dia. Tokoh-tokoh kuat dari semua ras ini menyerang Qin Chen dengan panik. Sama sekali mengabaikan apakah dia anggota klan naga sejati yang mereka cari. Boom! Langit dan bumi bergetar saat serangan-serangan mengerikan itu berubah menjadi garis-garis cahaya. Dengan cepat mencapai Qin Chen. Bajingan-bajingan ini. Tatapan Qin Chen dingin. Tubuhnya dipenuhi cahaya merah darah. Dan energi darah yang berkobar membumbung tinggi ke langit. Dia muncul dari kehampaan seperti dewa darah. Melepaskan pukulan yang menghancurkan serangan-serangan yang tak terhitung jumlahnya menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Qin Chen kemudian berubah menjadi garis cahaya dan menyerbu ke depan. Bab 4054 Pertemuan Maut. Apa? Para venerabel yang menyerang Qin Chen semuanya terkejut. Satu pukulan menghancurkan semua serangan mereka. Orang ini terlalu kuat. Pasti berada di tingkat puncak Earth Venerable. Bahkan lebih menakutkan daripada Earth Venerable puncak biasa. Cahaya merah darah yang menakutkan. Belum pernah terlihat sebelumnya. Anggota klan naga sejati. Orang ini pasti anggota klan naga sejati.
Para venerabel dari semua ras menjadi bersemangat, bergegas maju dengan panik untuk menghentikan Qin Chen. Qin Chen melirik dingin para venerabel ini. Matanya acuh tak acuh. Cahaya dingin melonjak di hatinya. Sialan. Jika ini waktu lain, Qin Chen pasti sudah menyerang mereka. Tetapi pada saat kritis ini, Qin Chen hanya bisa mengabaikan mereka dan melarikan diri dari sini secepat mungkin. Ini membuat para venerabel ini semakin yakin akan identitas Qin Chen. Hentikan dia. Dia adalah anggota klan naga sejati. Pasti dia. Bum bum bum. Banyak venerabel dari semua ras terus berkumpul, mengepung Qin Chen dari segala arah. Mati. Qin Chen meraung. Matanya berkilat cahaya merah darah saat dia menyerbu ke arah dua venerabel yang menghalangi jalannya. Kedua venerabel itu, ketakutan, segera mundur. Tapi sudah terlambat. Dengan suara, puff, yang lembut, mereka hancur menjadi debu oleh Qin Chen, berubah menjadi abu. Wosh! Qin Chen menyala dengan cahaya merah darah, mempercepat hingga kecepatan maksimumnya. Wosh! Dia dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya merah darah, melesat di udara. Pada saat ini, dua venerabel bumi puncak dari klan iblis laut, venerabel bumi bab darah, dan venerabel bumi iblis, terbang berdampingan menuju Qin Chen. Alasan utamanya adalah medan pertempuran 10.000 ras terlalu luas. Perjalanan dari lokasi mereka ke lokasi Qin Chen akan memakan waktu lama. Itulah sebabnya venerabel bumi bab darah dan venerabel bumi iblis belum tiba. Indra ilahi mereka menyebar, mencari keberadaan Qin Chen di sekitarnya. Lihat, cahaya darah. Banyak venerabel mengejar cahaya darah itu. Apa yang mereka katakan? Apakah mereka anggota klan naga sejati? Kami telah bertemu mereka. Yang mulia bab darah bumi dan yang mulia iblis bumi melihatnya sekilas. Wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Boom! Mereka dengan cepat menyerbu ke arah Qin Chen. Mereka menyerbu ke arah Qin Chen dari luar. Qin Chen juga menyerbu ke arah luar. Tentu saja, mereka akan saling melihat dan bertemu. Dan jaraknya tidak jauh. Qin Chen juga melihat kedua ahli dari klan iblis laut. Dan tatapannya langsung menajam. Klan iblis. Secepat ini. Petik 2. Swoosh. Qin Chen terus terbang. Hanya sedikit berbelok untuk menciptakan jarak antara dirinya dan dua garis cahaya itu. Wosh. Wosh. Tapi kedua aura kuat itu tiba-tiba berbalik dan mendekat dengan cepat. Tidak bagus. Mereka mengawasiku. Hati Qin Chen mencekam. Seorang ahli kuat telah tiba. Pada saat ini, para yang mulia dari berbagai ras juga melihat yang mulia bab darah bumi dan yang mulia iblis bumi dengan cepat terbang ke arah mereka. Tentakel-tentakel yang membentang di langit itu yang mulia bab darah bumi. Yang mulia bab darah bumi dari klan iblis laut. Dan yang di sebelahnya adalah yang mulia iblis bumi. Para venerabel dari semua ras berseru kaget, dengan cepat mengenali keduanya. Yang mulia bab darah bumi dan yang mulia iblis bumi. Keduanya adalah makhluk tingkat puncak yang mulia bumi jutaan tahun yang lalu. Konon mereka telah memasuki perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi dan telah lama menyentuh ambang batas yang mulia surgawi. Tetapi belum pernah menembusnya. Kedua orang ini jelas bukan yang mulia bumi tingkat puncak biasa. Bagaimana klan iblis bisa secepat itu? Semua venerabel yang hadir sangat terkejut. Meskipun mereka ingin menghentikan Qin Chen, bukan berarti mereka ingin Qin Chen jatuh ke tangan klan iblis. Mereka mewakili ras mereka sendiri. Ada perbedaan antara yang mulia bumi tingkat puncak. Seorang ahli seperti yang mulia bab darah bumi adalah seorang ahli yang sangat dekat dengan tingkat yang mulia surgawi. Dan dia juga memiliki harta karun tingkat atas. Konon dia bahkan memiliki harta karun yang mulia surgawi setengah langkah yang rusak. Yang mulia iblis bumi bahkan lebih terampil dalam serangan jiwa dan erosi di antara yang mulia bumi tingkat puncak. Anggota klan naga sejati, kau tidak bisa melarikan diri. Serahkan harta karun kekacauan. Suara yang dalam dan kuat serta suara yang mendominasi dan menusuk jiwa secara bersamaan terdengar di udara. Yang mulia bumi bab darah dan yang mulia bumi iblis adalah tokoh-tokoh terkenal. Jelas bukan orang yang bisa dianggap remeh. Raungan. Qin Chen juga merasakan aura mengerikan yang terpancar dari kedua makhluk ini. Aura yang jauh lebih menakutkan daripada aura yang mulia bumi jiwa jurang. Dibandingkan dengan yang mulia bumi jiwa jurang yang hanya sekadar menguasai ambang batas yang mulia surgawi. Perolehannya dari harta karun ilahi 1000 manifestasi. Ia masih jauh dari benar-benar mencapai alam yang mulia surgawi. Namun kedua makhluk iblis ini memancarkan aura yang mulia surgawi yang menakutkan. Kemungkinan besar telah memadatkan aura yang mulia surgawi yang terfragmentasi. Membuat mereka jauh lebih tangguh daripada yang mulia bumi jiwa jurang. Aku tidak bisa bersembunyi lagi. Tatapan Qin Chen menajam. Dia tahu penyamarannya tidak berguna. Karena mereka mengawasinya.
Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Raungan. Qin Chen meraung. Seketika berubah menjadi wujud anggota klan naga sejati. Sayap naga kekacauan yang menakutkan tumbuh dari punggungnya. Dengan kepakan sayap kekacauan miliknya, ia membentuk busur dan terbang langsung ke arah lain. Seorang anggota klan naga sejati. Dia benar-benar anggota klan naga sejati. Hentikan dia, para venerable dari semua ras bersemangat. Namun, Blood Chapter Earth Venerable dan Demon Fin Earth Venerable mengamati adegan ini dengan dingin dari jauh. Jelas terkendali. Terserah kalian, kata Blood Chapter Earth Venerable. Demon Fin Earth Venerable memandang Qin Chen dari jauh. Cahaya iblis samar berkedip di matanya. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya terdistorsi, dan serangan jiwa tak terlihat langsung menembus jarak spasial, mengejar Qin Chen dan langsung memasuki tubuhnya, mulai mengikis setiap sel. Setiap sel fisik Qin Chen mengandung kehendak jiwanya. Begitu terkikis, Qin Chen akan binasa. Keluar, lautan jiwa Qin Chen bergejolak. Dan dengan raungan yang dahsyat, aliran energi jiwa menyapu keluar dari lautan jiwanya. Pada saat yang sama, teratai hijau kekacauan bergoyang. Dan api jiwa yang mengerikan menyebar dengan cepat. Boom, boom, boom. Serangan-serangan yang merusak jiwa berulang kali mencoba menyerang Qin Chen. Tetapi tekad dan kesadaran Qin Chen sangat kuat. Belum lagi teratai biru kekacauan yang melindunginya. Sekeras apapun serangan-serangan yang merusak jiwa itu dilancarkan, mereka tidak dapat menggeser Qin Chen sedikit pun. Yang Mulia Iblis Bumi menyaksikan dengan puas saat Qin Chen berdiri tercengang di udara. Hanya terbang ke satu arah karena kebiasaan. Kecepatannya menurun karena meningkatnya hambatan. Dia segera mengirimkan suaranya kepada Yang Mulia Bab Darah Bumi di sampingnya. Aku merasakan bahwa erosi gagal. Tetapi saat menahan serangan jiwaku, dia juga terpengaruh. Sisanya terserah padamu. Hahaha. Lihat aku. Yang Mulia Bab Darah Bumi melesat melintasi langit seperti seberkas cahaya. Langsung menuju Qin Chen di kejauhan. Yang Mulia Iblis Bumi mengikuti dari dekat. Klan Naga Sejati. Penguasa Bumi Bab Darah mengangkat tombak merah darah kunonya tinggi-tinggi. Rune iblis pada tombak itu mengungkapkan pola rahasia hukum iblis yang tak terhitung jumlahnya. Aura iblis mengerikan menyelimuti penguasa Bumi Bab Darah. Samar-samar membawa aura haus darah, menyebabkan matanya perlahan berubah menjadi merah tua dan gila, memancarkan niat membunuh yang tak berujung, saat dia dengan cepat mendekati Qin Chen. Berikan padaku, mati, penguasa Bumi Bab Darah meraung dengan gila. Kekuatan penguasa bumi puncaknya sepenuhnya menyala. Sejumlah besar energi penguasa yang mengerikan mengalir ke tombak di tangannya, dan dia mengayunkan tombak aneh itu dengan ganas. Asteris puff, asteris ujung tombak, seperti kilat hitam darah, langsung menusuk ke arah Qin Chen, yang tampaknya baru saja terbangun dan hanya punya waktu untuk melipat sayap naganya untuk melindungi dirinya sendiri. Bab 4055 Sisik Pasir Hitam. Dentang, ujung tombak itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemanapun ia lewat, bahkan ruang stabil medan perang 10.000 ras pun langsung terdistorsi, menghasilkan riak rotasi spasial yang terlihat. Akhirnya, tombak itu menembus sayap Qin Chen. Armor ilahi Haotian. Qin Chen meraung dalam hati. Dengung. Gelombang cahaya hitam melonjak dari tubuhnya, membentuk sisik padat yang muncul di kulitnya, mengubah sisik naga di sekitarnya menjadi gelap. Setelah menembus ke alam yang mulia, Qin Chen telah mengembangkan lebih lanjut fungsi armor ilahi Haotian, yang sekarang dapat mengubah bentuknya. Boom! Serangan ini sangat kuat. Saat armor ilahi Haotian terbentuk, ia menghantam Qin Chen, membuatnya terlempar jauh seperti meteor. Cepat kejar dia. Jangan biarkan dia menggunakan ini untuk melarikan diri. Teriak Yang Mulia Bumi Bab Darah. Desir, desir. Yang Mulia Bumi Iblis dan Yang Mulia Bumi Bab Darah mengejar. Dampak mengerikan ini tanpa henti menghantam tubuh Qin Chen, mengamuk bahkan di bawah efek pelemahan armor ilahi Haotian. Kekuatan yang begitu besar, saat dampaknya mereda seperti meteor, Qin Chen merasakan kerusakan pada tubuhnya. Ini baru kekuatan seseorang yang menyentuh ambang batas alam yang mulia surgawi. Seberapa menakutkankah Yang Mulia Surgawi sejati? Suara gemuruh bergema di dalam tubuh Qin Chen saat aura merah tua yang menakutkan menembus lebih dalam, memancarkan tekanan dan kekuatan yang sangat besar. Hal ini membuat ekspresi Qin Chen menjadi serius. Kedua ahli iblis yang menghalangi jalannya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tuan, mereka adalah para ahli dari klan iblis laut. Klan iblis laut adalah ras tingkat kedua di antara iblis kita. Tetapi di zaman kuno, mereka pernah menjadi iblis tingkat atas yang setara dengan klan iblis kematian. Jelas penguasa iblis jurang. Kedua makhluk ini kemungkinan adalah transformasi dari bab darah iblis laut dari klan iblis laut.
Dan yang lainnya adalah hiu iblis laut yang telah berganti kulit. Kemampuan bawaan hiu iblis laut adalah serangan jiwa. Adapun tombak merah darah di tangan bab darah iblis laut, itu seharusnya adalah artefak surgawi setengah langkah, yang terbentuk dari upaya gagal dalam menempa artefak surgawi. Itulah sebabnya ia dapat menyebabkan kerusakan dan penetrasi yang begitu besar pada tubuh fisik Anda, Tuan. Penguasa iblis jurang, mantan pewaris klan iblis jurang, memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang semua ras di dalam klan iblis, dan tentu saja dapat menawarkan banyak nasihat kepada Qin Chen. Artefak surgawi setengah langkah. Tidak heran kekuatan tombak merah darah itu begitu terkonsentrasi, hampir menembus pertahananku. Bahkan dampak merah darah yang mengerikan masih berkecamuk di dalam tubuhku sebelum akhirnya dimusnahkan oleh asal kekacauan yang muliaku. Qin Chen menyipitkan matanya. Baru saja, menyentuhnya menyebabkan beberapa kerusakan pada diriku. Dibandingkan dengan kemampuan pemulihan Qin Chen yang mengerikan dan tubuh naga sejati kekacauan yang kuat, kerusakan ini tidak berarti. Namun Qin Chen masih terkejut. Hatinya mencekam. Ini bahkan bukan ahli Celestial Venerable sejati atau artefak Celestial Venerable sejati. Namun ia sudah memiliki kekuatan sebesar itu. Terlebih lagi, ini setelah kekuatannya melemah sekitar 80% karena armor ilahi Haotian miliknya. Tanpa armor ilahi Haotian, armor pelindung biasa mungkin hanya akan melemahkannya sekitar 10-20%. 80% dan 10-20% sangat berbeda. Jika semua kekuatan serangan ini masuk ke tubuh Qin Chen, kemungkinan besar dia akan terluka. Intinya adalah, lawannya bukanlah ahli Celestial Venerable sejati. Bagaimana jika itu adalah ahli Celestial Venerable sejati? Qin Chen awalnya berpikir bahwa dengan kekuatannya, dia mungkin bisa melawan ahli Celestial Venerable. Tetapi sekarang dia sangat mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia masih jauh dari mampu melawan ahli tingkat Celestial Venerable.